Hari ini, kita sering melihat berita tentang perselingkuhan, depresi, bahkan bunuh diri. Beberapa orang kehilangan tidur karena cinta, beberapa kehilangan akal sehat karena cinta, dan beberapa kehilangan hidupnya karena cinta. Padahal manusia yang dicintainya juga manusia biasa, bisa berubah, bisa pergi, bisa mengecewakan. Maka mungkin selama ini kita tidak salah mencintai, kita hanya salah menempatkan cinta. Jangan mencintaiku sebelum Allah lebih engkau cintai. Nah, itu adalah tema atau pembahasan kita pada malam hari ini. Karena cinta kepada manusia itu bisa merubah diri kita. Cinta kepada dunia bisa memalingkan hati kita. Tapi cinta kepada Allah, kita tidak akan terpalingkan dan tidak akan kehilangan. Kenapa? Karena jika kita memusatkan cinta kita kepada Allah, maka jalan cinta kita kepada dunia, kepada manusia, kepada pasangan kita, maka itu akan jauh-jauh lebih sehat lagi. Padahal ketika hati kita lebih sibuk mengejar manusia, mengejar pasangan kita, mengejar validasi, dan mengejar pujian-pujian dari manusia, maka perlahan hati kita akan terus-terus menjadi kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesalinya. Nah, artinya apa? Artinya pusat cinta manusia itu adalah kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia. Karena manusia itu bisa meninggalkan kita dan dunia perlahan bisa hilang. Tetapi kalau kita memusatkan cinta kita kepada Allah, maka itu tidak akan pernah hilang dan kita akan lebih selamat. Kalau seseorang itu benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia ketika mencintai dunia, mencintai pasangan, mencintai hal apapun akan jauh lebih sehat. Dia tidak akan pernah mau melanggar aturan-aturan atau rambu-rambu dari Allah demi mempertahankan cintanya kepada manusia atau dunia. Dia tidak akan rela kehilangan keridhaan Allah demi mempertahankan cintanya kepada dunia dan kepada manusia. Jadi, jika orang tersebut benar-benar memusatkan cintanya kepada Allah, maka dia akan betul-betul menjaga cintanya kepada dunianya atau kepada manusia dengan cinta yang sehat sesuai dengan rambu-rambu yang sudah Allah tetapkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya seperti ini. Ada 3 perkara yang ketika ada pada seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Perkara yang pertama adalah Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai. Yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah. Lalu yang ketiga, dia sangat membenci kekufuran sebagaimana dia benci ketika dilemparkan ke dalam neraka. Maka cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu bukan hanya sekedar dari ucapan saja, tapi dari cara kita memprioritaskan Allah dan Rasul-Nya itu lebih dahulu. Contoh, ketika kita berada pada situasi yang mengharuskan kita menjaga syariat Allah, atau menjaga perasaan manusia, atau bahkan menjaga dunia yang sedang kita jalani, itu
kita akan lebih memilih memprioritaskan Allah dan Rasul-Nya, ya. Lalu ketika itu baru memprioritaskan hal-hal setelahnya atau hal-hal dunianya. Imam Ibnu Al-Jauzi pernah mengatakan bahwa hati tidak akan menjadi tenang kecuali dengan mencintai Allah. Dan barang siapa yang mencintai selain Allah tanpa karena Allah, maka cinta tersebut akan menjadi sebab azab dan kesedihannya. Artinya apa? Ketika cinta kepada dunia itu terlalu besar, maka hati akan mudah kecewa. Karena memang betul dunia itu diciptakan tidak untuk menetap. Dunia itu diciptakan akan hancur. Dan dunia itu adalah tempatnya kefanaan atau ketidakabadian. Maka kalau kita meletakkan cinta kita kepada dunia, cinta itu akan membuat kita sedih dan kecewa. Ya. Ketika kita ada segitiga nih, ada segitiga di atas kita, di sini ada Allah, di sini ada pasangan kita, suami, dan sebelah sini ada istri. Nah, jika antara suami dan istri hanya salah satu yang mendekat kepada Allah, maka suami dan istri tersebut tidak akan lebih dekat cintanya. Karena hanya salah satu yang mencintai Allah. Jika keduanya mendekat kepada Allah dan saling mencintai karena Allah, maka keduanya juga akan mendapatkan hubungan yang harmonis sesuai dengan jalan yang Allah telah tetapkan. Dan keduanya akan memperhatikan rambu-rambu yang sudah Allah tetapkan, sehingga keduanya akan memberikan yang terbaik ya kepada pasangannya, karena dia tahu bagaimana cara mencintai pasangannya, karena Allah sudah menetapkan pada rambu-rambu yang jelas. Dan Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan itu semua kepada kita melalui hadis-hadisnya, melalui para ulama, melalui guru-guru kita bisa belajar itu. Jadi, jangan mencintaiku sebelum Allah lebih engkau cintai. Karena kalau Allah menjadi pusat yang utama, dia akan belajar mencintai dengan cara yang benar. Tidak akan menyakiti, tidak akan mengecewakan, dan tidak akan melupakan akhirat demi dunia. Dan cinta yang seperti itu, insya Allah akan menjadi berkah. Dan insya Allah bukan hanya menyenangkan, tapi juga menenangkan hati. Dan terakhir, cinta yang dibangun bukan atas dasar karena Allah, yang pusatnya bukan karena Allah, maka cinta yang seperti itu tidak akan pernah mendatangkan ketenangan, tidak akan pernah mendatangkan kenyamanan. Mungkin cinta yang seperti itu bisa membawa kesenangan, tetapi kesenangan tersebut adalah kesenangan sesaat. Karena sekali lagi, dunia memang diciptakan bukan untuk menetap. Jika cintanya kepada dunia, maka cinta tersebut juga tidak akan menetap. Dan kesenangannya yang dia dapatkan hanyalah kesenangan sesaat. Itu saja pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih. Barakallahu fiikum.